Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pada hari ini saya akan berdiskusi tentang public relation. Kenapa ini penting? Karena public relation merupakan kunci suksesi suatu organisasi, baik organisasi pemerintah, swasta, maupun organisasi masyarakat. Sebelum berlanjut diskusi kita, maka kita akan coba melihat bagaimana evolusi definisi dan konsep public relation. Menurut Ivili, salah satu tokoh pioner dalam sejarah public relation pada tahun 1906, membuat definisi sebagai penyampaian public relation sebagai penyampaian kebenaran melalui komunikasi terbuka yang dikenal dengan Declaration of Principle. Fokus utama dari konsep ini adalah transparansi, kejujuran, dan membangun kepercayaan publik. Menekankan bahwa public relation harus didasarkan pada kebenaran dan keterbukaan komunikasi, bukan hanya sekedar opini publik. Menurut ahli Edward Bernays sering disebut sebagai bapak modern public relation, menghadirkan perspektif yang berbeda pada tahun 1928, yaitu public relation sebagai rekayasa persetujuan dengan menggunakan teknik persuasif. Fokusnya meliputi pengaruh opini publik, psikologi massa, dan persuasi strategis. Pendekatan ini menekankan pada aspek persuasi dan manipulasi opini publik melalui pemahaman mendalam tentang psikologi massa. Saudara sekalian, sedangkan menurut Gottlieb, Center, dan Brom, lebih dari seabad kemudian, Gottlieb, Center, dan Brom pada tahun 2009 memberikan definisi yang lebih komprehensif. Mereka mendefinisikan public relation sebagai fungsi manajemen untuk menumbuhkan pengertian, kepercayaan, dan rekonsiliasi. Fokus mereka adalah hubungan timbal balik dan manajemen kepercayaan yang menunjukkan pergeseran signifikan dari pendekatan one-way communication menuju pendekatan yang lebih relasional. Baik. Selanjutnya, menurut Frank Jenkins 1992, Frank Jenkins dalam definisinya tahun 1992 melihat bahwa public relation merupakan sebagai proses komunikasi sistematis untuk menumbuhkan citra positif organisasi. Sehingga fokus utamanya adalah citra organisasi dan komunikasi yang terstruktur. Definisi Jenkins ini menekankan pentingnya sistemasi dan struktur dalam melakukan komunikasi publik untuk mencapai citra positif yang lebih konsisten. Saudara sekalian, selanjutnya menurut Grunig dan Hahn tahun 2000, Grunig dan Hahn pada tahun 2000 mendefinisikan public relation sebagai disiplin komunikasi strategis dalam manajemen. Fokus mereka meliputi model komunikasi 4 model, reputasi, dan stakeholder engagement. Definisi ini penting karena menunjukkan public relation sebagai fungsi strategis manajemen integral, bukan hanya sebagai komunikasi semata. Saudara sekalian, selanjutnya kita akan diskusi tentang era perkembangan public relation. Era perkembangan public relation kita bagi menjadi 4 era, yaitu era 1800 sampai 1920, di mana pada era ini publisitas satu arah lewat media massa. Kemudian era hubungan dua arah, komunikasi dua arah, dan propaganda ilmiah. Yang ketiga adalah era strategis profesional. Disinilah mulai dikenalkan manajemen reputasi dan 4 model komunikasi. Berikutnya adalah era digital dan media sosial, yaitu dimulai tahun 2000 sampai sekarang, di mana media sosial, konten digital, dan interaksi real time. Saudara sekalian, era publisitas tahun 1800
hingga tahun 1920-an. Periode ini adalah fokus penciptaan publisitas dan promosi melalui media massa. Peran public relation adalah sebagai agen pers yang menyampaikan cerita positif organisasi di media. Menurut Seitel tahun 2011, fase ini ditandai dengan pendekatan komunikasi yang satu arah, di mana organisasi menyebarkan informasi tanpa mempertimbangkan masukan dari masyarakat. Tokoh penting dalam era ini adalah Ivy Lee, yang sering dianggap sebagai pendiri humas modern. Karena karyanya pioner dalam mengembangkan konsep Declaration Principle atau deklarasi prinsip pada tahun 1906. Selanjutnya transformasi tahun 1920-an. Pada tahun 2000-an terjadi transformasi di dalam praktek public relation menuju pendekatan yang lebih strategis dan berkelanjutan. Akibat kesadaran akan pentingnya membangun hubungan yang harmonis dengan publik. Organisasi mulai mengakui signifikansi hubungan yang positif dengan publik dan memperhitungkan tanggapan publik terhadap informasi yang disebarkan. Perubahan inilah yang mengubah peran public relation dari sekedar agen pers menjadi penasihat hubungan masyarakat yang memberikan saran strategis kepada organisasi untuk berkomunikasi secara efektif dengan publik. Saudara sekalian, selanjutnya kita pada era public relation dua arah. 1920-an sampai 1960-an. Tokohnya adalah Edward Bernays dan peran strategis public relation. Dasar pemikirannya adalah psikologi perilaku publik, riset analisis publik. Kemudian teknik komunikasi yang efektif, yaitu melalui media influencer dan juga pesan yang sangat persuasif. Selanjutnya dikaitkan dengan manajemen reputasi dan krisis, di mana saat itulah dimulainya adalah meningkatkan citra perusahaan dan membangun komunikasi kritis dan etika yang berkelanjutan sehingga organisasi betul-betul dapat diakui publik. Nah, kunci keberhasilan semua merupakan membangun hubungan harmonik keberlanjutan bisnis, yaitu kolaborasi kepercayaan, mengelola krisis, dan kesuksesan perusahaan. Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya era profesional dan manajemen strategis, yaitu era tahun 60-an hingga tahun 90-an. Model 4 komunikasi public relation, Granick dan Hunt tahun 2020, pengertian umum, pengakuan hubungan masyarakat atau public relation sebagai fungsi strategis manajemen telah menandakan kemajuan yang substansial dalam disiplin ini. Dia berpendapat ada 4 model komunikasi public relation dalam hubungan masyarakat, yaitu model press gen 3, fokus tekanan publisitas propaganda. Deskripsinya adalah meningkatkan publisitas dan pengaruhnya. Selanjutnya, model informasi publik, fokusnya informasi yang benar dan aktual. Jadi semua informasi betul-betul benar dan faktual sesuai bukti-bukti yang ada. Sehingga menyampaikan informasinya dapat dilakukan secara akurat. Selanjutnya adalah model asimetris dua arah. Fokusnya komunikasi dua arah yang persuasif, yaitu memengaruhi dan meyakinkan kepada audiens. Dengan demikian terjalin hubungan antara komunikan dan komunikatornya. Selanjutnya adalah model simetris dua arah. Fokus komunikasinya adalah dua arah yang seimbang, di mana masing-masing unit memahami kerjasama. Bapak dan Ibu saudara sekalian, pada yang keempat adalah era digital dan media sosial tahun 2000-an hingga saat ini, ya sekarang. Disinilah terjadi revolusi digital, telah mengubah landscape hubungan masyarakat. Menurut Kateman dan kawan-kawan, media sosial menciptakan peluang baru untuk berinteraksi dengan publik secara real time dan interaksi. Kita benar-benar saat ini mengenal beberapa platform, diantaranya adalah ada Twitter, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan sebagainya. Dan juga bisa komunikasi langsung seperti misalkan itu ada juga bermacam-macam media sosial yang ada. Kemudian konten kreatif bisa melalui video dan seterusnya. Dan juga adaptasi teknologi, yaitu strategi dan inovasi sehingga semua diarahkan untuk era yang digital. Dengan melakukan media sosial secara efektif, maka kita komunikasi
dapat beradaptasi dengan baik, dan seluruh komunikasi dapat terhubung dengan baik, dan juga meningkatkan engagement seluruh stakeholder terkait. Bapak dan Ibu sekalian, nah, dengan era digital itulah, maka public relation diharapkan mampu menciptakan konten-konten yang menarik, yaitu konten yang kreatif dan mudah di-share. Selanjutnya juga interaksi dan loyalitas audien, manajemen komunikasi digital. Yaitu di sinilah kita bisa membangun loyalitas audien kita melalui hubungan relation kita. Kemudian di digital juga kita harus pandai membangun komunikasi krisis respon, yaitu tanggap apabila ada informasi yang kira-kira membuat organisasinya lemah, sehingga cepat dapat mengatasinya apabila respon kita juga cepat. Kemudian selalu dievaluasi dan dipantau, sehingga setiap perkembangan yang ada dapat diselesaikan dengan baik. Kemudian juga membangun dengan influencer, kolaborasi dengan para pengguna media sosial yang lainnya, sehingga bisa membangun kreativitas dan hubungan yang lebih baik antar organisasi dan juga masyarakat. Saudara-saudara sekalian, selanjutnya kita akan diskusi tentang fungsi public relation. Fungsi public relation terbagi menjadi dua, yaitu fungsi komunikasi internal dan fungsi komunikasi eksternal. Berikut kita diskusi tentang fungsi komunikasi internal. Komunikasi internal atau employment engagement, bahwa public relation harus memastikan adanya distribusi informasi organisasi, yaitu public relation menjamin seluruh karyawan memiliki akses tentang informasi krusial mengenai kebijakan, strategi, dan juga kemajuan organisasi. Selanjutnya, public relation juga menjamin adanya program advokasi memberdayakan karyawan selain duta merek dan juga penyebar nilai-nilai organisasi. Selanjutnya, fungsi internal lainnya adalah manajemen reputasi. Public relation menjaga reputasi di mata karyawan. Dia transparan komunikasi, jadi informasinya harus jelas dan terbuka. Manajemen perubahan, sosialisasi perubahan secara efektif, dan juga komunikasi krisis, di mana public relation mempunyai kewajiban memberikan respon yang cepat pada saat darurat untuk kepentingan organisasi. Saudara sekalian, selanjutnya fungsi public relation secara eksternal. Yang pertama adalah sebagai media relation. Public relation harus menjaga hubungan dengan media melalui distribusi press release, menghubung media, dan juga membangun hubungan secara langgeng dengan jurnalis. Secara eksternal, public relation juga harus membangun hubungan dengan community atau kelompok-kelompok masyarakat yang terkait tentang program untuk keterlibatan masyarakat, inisiatif tanggung jawab sosial, serta isu-isu manajemen. Berikutnya, selain itu juga harus membangun hubungan dengan stakeholder, yaitu terhadap investor relation dan hubungan dengan pemerintah, serta dengan pengguna. Baik, saudara sekalian, demikian diskusi dan share pengetahuan pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.